Urgensi sejarah sahabat untuk membentuk kepribadian mulia siswa. Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang sabar. Sabar dapat difahami suatu keadaan seseorang agar mampu menerima keadaan dikala dalam kesempitan. Memelihara diri dari kehendak akal syara, dan memelihara diri dari hak yang menuntut untuk dijaga. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu tokoh di antara 4 Khulafaur Rasyidin yang memiliki kesabaran yang besar. Karena di awal perjuangan Nabi menyebarkan agama Islam, Abu Bakar termasuk golongan dari Asabiqunal Awalun yang memeluk dan mempercayai ajaran Nabi di tengah pertentangan kaum kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Pada saat itu ia termasuk orang yang mendapat siksaan dan dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi dengan kesabaran yang dimiliki Abu Bakar, ia tetap menemani Nabi dan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Setelah dirasa siksaan semakin menjadi lebih kejam dan berlebihan, maka ia memutuskan untuk pindah ke Madinah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memang memiliki sifat penyabar dalam segala hal. Dari kejadian tersebut menunjukkan jika ia sabar dalam menghadapi musuh dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Selain itu Abu Bakar tidak pernah sekalipun marah. Ia akan marah ketika tidak memenuhi perintah dan larangan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang jujur sidqi. Jujur adalah kesesuaian antara suara hati dengan ucapan. Sehingga jika salah satu syarat itu hilang, maka tidaklah dikatakan sebagai kejujuran yang sempurna. Jujur adalah mengakui, berkata ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang diberi julukan As-Siddiq, karena ia terkenal dengan sifat kejujurannya. Ia adalah sahabat Nabi yang senantiasa secara langsung membenarkan dan mempercayai Rasulullah tanpa pernah ia bersikap bimbang sedikitpun. Serta senantiasa berkomitmen pada kebenaran dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar jujur ketika ia membenarkan peristiwa Nabi pada saat Isra Miraj. Pada saat itu Nabi melakukan perjalanan itu dalam waktu semalam dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Setelah kejadian itu berlangsung, Nabi menceritakan kejadian itu kepada kaumnya. Akan tetapi kaum kafir Quraisy tidak mempercayai cerita Nabi. Mereka menganggap Nabi telah berbohong. Di tengah situasi Nabi tidak ada yang mempercayainya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang membenarkan dan mempercayai ucapan Rasulullah SAW, tanpa ada keraguan sedikitpun dalam menyampaikannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang berani. Keberanian adalah suatu keutamaan bagi kekuatan amarah, karena memang kekuatan marah itu benar-benar nyata. Namun bersama kekuatannya tersebut ia tetap tunduk kepada akal yang dipengaruhi dengan pendidikan agama dalam tindakannya. As-Syaja'ah, keberanian, adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang istiqomah di jalan Allah, selain ciri-ciri berupa al-itminan, ketenangan, dan at-tafaul atau optimisme. Syaja'ah akan menimbulkan keutamaan dalam berbagai bentuk, antara lain sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, mencintai. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan sifat keberanian yang dimilikinya.
Selama menemani Nabi menyebarkan dan memperjuangkan agama Islam, beliau menjadi sahabat yang tidak pernah memiliki rasa gentar dan takut membela Nabi melawan kaum Quraisy atau orang-orang yang mencoba menghalanginya dalam berdakwah di jalan Allah. Keberanian Abu Bakar dapat dilihat dari peristiwa ketika beliau melakukan percakapan dengan Umar ibn Khattab. Ketika itu Umar datang kepada Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasul, bersikap lembutlah kepada umat, mereka sekarang seperti binatang liar, karena baru ditinggalkan Nabi." Abu Bakar menjawab, "Aku mengharapkan bantuanmu. Engkau datang padaku agar aku membiarkan mereka? Apakah orang yang dikenal keras di masa jahiliyah menjadi lemah di masa Islam? Dengan apa engkau mengharapkan aku bisa berlaku lembut pada mereka? Dengan syair yang dirangkai atau dengan sihir yang dibuat-buat? Itu sesuatu hal yang tak mungkin. Rasulullah telah tiada dan wahyu telah terputus. Demi Allah, akan kuperangi mereka selama pedang masih dalam genggaman tanganku. Walaupun benda yang tidak mau mereka bayarkan itu hanya tali kekang unta." Dari percakapan tersebut terlihatlah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai sifat keberanian yang sangat tinggi. Keberaniannya dalam memerangi orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat mencerminkan bahwa Abu Bakar memiliki sikap kepahlawanan. Abu Bakar tidak segan memerangi kaum yang murtad setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq tidak memiliki rasa takut kepada siapapun dalam hal menegakkan kebenaran. Ia tidak peduli ketika mendapat celaan dari orang-orang saat menolong agama Allah, membela Rasulullah dan menegakkan agama Islam. Maka dari itu, ia memiliki keistimewaan yaitu sifat keberanian yang tidak dapat diragukan lagi. Lalu selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq adalah keteladanan Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang saleh, adil dan sederhana. Khalifah Umar bin Khattab adalah pemimpin yang ikhlas dan zuhud. Dalam hal keikhlasan dan kezuhudan, Khalifah Umar adalah teladan yang baik, yang pantas dihormati dan dihargai. Khalifah Umar adalah orang yang tidak begitu mengutamakan kepentingannya sendiri, dan dengan ikhlas memberikan pendapatannya yang bersih dari segala yang mencurigakan. Kezuhudan dan keikhlasan Umar telah ditunjukkannya setelah dia memeluk Islam hingga akhir hayat beliau. Walaupun sebelum masuk Islam Khalifah Umar adalah seorang peminum minuman keras, namun setelah masuk Islam, beliau adalah seorang yang taat menjalankan ibadah. Di samping itu termasuk seorang zahid yang paling keras menjauhi harta. Ketika Rasulullah memberikan kepadanya hasil rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin, dia mengatakan agar harta itu diberikan saja kepada yang lebih miskin darinya. Bergandengan dengan kezuhudannya itu, Khalifah Umar juga seorang yang ikhlas dalam bertindak. Kesetiaan dan pembelaannya kepada Rasul, kelebihan daya pikirnya, semua dia berikan karena keikhlasannya untuk mencari keridaan Allah, bukan karena sesuatu pamrih yang bersifat kedudukan atau pengaruh.
Tidak heran jika orang yang sudah demikian rupa keadaannya dan zuhudnya akan sangat dihargai dan dihormati oleh semua umat Islam terlepas dari wataknya yang begitu keras dan tegar. Umar adalah seorang pemimpin yang tegas, adil, bijaksana, disiplin, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keikhlasan Umar dan integritasnya mengabdi kepada Islam dan kepada umat. Pribadinya yang sering disebut-sebut sebagai teladan karena ketegasannya, pada saat tertentu karena ada maslahah yang perlu dicapai. Keadilannya, yang benar-benar tanpa pandang bulu dan sikapnya yang sangat anti kolusi dan nepotisme. Semua itu dibuktikan dalam perbuatan. Salah seorang anaknya sendiri karena melakukan suatu pelanggaran dijatuhi hukuman cambuk dan dipenjarakan, yang akhirnya mati dalam penjara. Menjelang kematian Umar, dia menolak usul beberapa sahabat untuk mendudukkan anaknya yang seorang lagi atau anggota keluarganya untuk dicalonkan duduk dalam majelis syuro yang dibentuknya yang berarti memungkinkan mereka menduduki jabatan khalifah penggantinya. Umar tidak mengangkat pejabat yang amanat, dan mengharuskan setiap pejabat untuk diperikasa kekayaan pribadinya sebelum maupun sesudah mereka menjabat. Meski Umar berwatak keras dan tegas, namun dia sangat bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan dengan senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah. Khalifah Umar bin Khattab R.A. adalah pemimpin yang sangat perhatian dan memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang sangat luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Keteladanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah pribadi yang pemalu dan lemah lembut. Siti Aisyah meriwayatkan bahwa suatu hari Abu Bakar ingin bertemu Rasulullah yang saat itu tengah berbaring dengan baju yang agak tersingkap hingga betisnya terlihat. Selesai berbincang, Abu Bakar pun pulang dan kemudian datanglah Umar. Tak lama usai berdiskusi, Umar pun pulang. Lalu datang Utsman meminta izin bertemu Rasulullah. Mendengar Utsman yang datang, Rasulullah segera duduk dan merapikan pakaiannya. Setelah Utsman pulang, Aisyah pun bertanya kenapa Nabi menyambut Utsman dengan cara yang lebih santun. Rasulullah menjawab, Utsman seorang pemalu. Kalau dia masuk sedang aku masih berbaring, dia pasti malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang sebelum menyelesaikan keperluannya. Hai Aisyah, tidaklah aku patut malu kepada seorang yang disegani para malaikat? Ahmad. Dari riwayat itu Rasulullah telah mengajarkan akhlak malu sebagai teladan bagi kita. Malu tidak akan memberimu sesuatu selain kebaikan. Sebaliknya, kamu akan sulit mendapat kebaikan jikalau rasa malu telah hilang. Utsman bin Affan adalah pribadi yang penolong dan dermawan. Ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka mengalami masalah kesulitan air. Di sana ada sebuah sumur milik seorang Yahudi yang airnya sengaja diperdagangkan, sedangkan kaum muslimin telah meninggalkan harta bendanya di Makkah. Utsman pun pergi ke rumah Yahudi itu untuk membeli separuh sumurnya, yakni sehari milik orang Yahudi. Saat tiba giliran hak Utsman, umat muslim bergegas mengambil air untuk kebutuhan 2 hari. Karena perdagangan airnya tidak lagi berkembang,
Yahudi itu pun menjual seluruh kepemilikan sumur itu kepada Utsman. Itu adalah salah satu contoh kedermawanan Utsman bin Affan yang tak segan menyumbang harta untuk mengeluarkan umat Muslim dari kesulitan. Utsman merupakan seorang sahabat yang terkenal akan kekayaannya, tapi Utsman juga tak segan memberikan hartanya dalam perjuangan membela agama Islam. Contoh lain dari kedermawanan Utsman yakni ketika kaum muslimin dilanda krisis ekonomi dan mengalami kesulitan mempersiapkan perang Tabuk karena kekurangan perbekalan dan senjata. Di tengah kesedihan ini Utsman bin Affan memberikan 200 ekor unta lengkap dengan persenjataannya. Rasulullah tersenyum menerima bantuan itu sambil berdoa, "Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wahai Utsman, dosa yang kamu rahasiakan maupun dosa yang kamu nyatakan." H.R. Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Utsman bin Affan adalah seorang yang cerdas. Salah satu pemikiran cerdas Utsman muncul pada masa kekhalifahannya sendiri. Ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya ditulis dalam lembaran-lembaran terpisah, disimpan di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Setelah Umar wafat, Utsman mengambilnya untuk kemudian dibukukan dengan membentuk panitia. Dan terpilihlah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia pembukuan Mushaf Al-Quran. Setelah pembukuan tersebut selesai, Utsman mengembalikan lembaran Al-Quran yang telah disalin kepada Hafsah. Mushaf yang pertama disimpan pada Khalifah Utsman di Madinah, dan 4 buah lagi dikirim ke Makkah. Keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang tidak mudah marah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang yang pertama kali diberi kepercayaan memegang panji Islam. Panji Islam merupakan simbol yang melambangkan tekad perjuangan menegakkan agama Allah. Dalam hal ini, Perang Badar merupakan perang pertama, di mana kaum muslimin harus menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya, panji perang Rasulullah berkibar di medan pertempuran. Dalam pertempuran itu, panji komando diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Sementara pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 peleton. Pertama peleton Muhajirin yang panjinya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang kedua peleton Ansor yang panjinya dipercayakan kepada Sa'ad ibn Mu'az. Seorang kesatria dalam perang Khandaq. Para tentara musuh tidak mampu menyeberangi parit menuju ke arah kaum muslimin. Hanya beberapa orang yang berhasil menyeberang. Di antaranya adalah Amr bin Wud. Sebagai seorang prajurit yang pemberani, Amr mondar-mandir dengan mengendarai kudanya sambil menantang, "Adakah yang berani perang tanding denganku?" Akan tetapi, tidak seorang pun dari pasukan muslimin yang berani keluar, karena mereka mengenal siapa Amr. Perang tanding dengannya sama saja dengan cari mati. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Siapa yang berani melawan dia?" Semuanya diam, kecuali Ali. Dia bangkit dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Dia itu Amr, duduklah." Amr menantang lagi, "Adakah yang laki-laki?" Lalu Amr meledek mereka, "Di mana surga kalian yang kalian yakini bahwa orang yang terbunuh akan masuk surga?" Semuanya tetap diam, hanya Ali. Dia bangkit dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Namun, Rasulullah tetap bersabda seperti yang pertama. Amr kemudian menantang untuk ketiga kalinya. Responnya tetap sama,
hanya Ali yang berani. Dia bangkit dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah pun kembali mengingatkannya, "Dia itu Amr." Ali menjawab, "Ya, tidak apa-apa walaupun Amr." Ali meminta izin kepada Rasulullah dan beliau mengizinkannya. Singkat cerita, Ali berhasil mendesak Amr hingga Amr terjatuh dan Ali duduk di dada Amr untuk memenggal kepalanya. Pada saat itu, Amr meludahi wajah Ali, maka ia berdiri dan menarik pedangnya. Beberapa saat kemudian, Ali kembali menduduki dada Amr untuk memenggal kepalanya. Maka Amr bertanya mengapa tadi dia berdiri, lalu kembali lagi. Ali menjawab, "Ketika kau meludahi wajahku, aku sangat marah. Jika aku membunuhmu berarti aku melakukannya karena aku marah kepadamu, bukan karena Allah." Ali kemudian membunuhnya karena Allah, bukan karena yang lain. Pada kesempatan lain, yaitu pada Perang Uhud, Ali perang tanding dengan Talah bin Utsman. Ali tidak membunuh musuhnya karena musuhnya mengibah, sebagaimana riwayat berikut. Talah bin Utsman pembawa bendera kaum musyrik berkata, "Wahai para golongan sahabat Muhammad, kalian yang berkeyakinan bahwa Tuhan akan mempercepat kami ke neraka dengan pedang kalian, dan mempercepat kamu ke surga melalui pedang kami. Sekarang siapakah yang sanggup mempercepat diri kalian ke surga karena pedang kami atau mempercepat kami ke neraka dengan pedang kalian?" Ali akhirnya menerima tantangan tersebut, dia memukulnya dan memotong kakinya. Maka dia terjatuh hingga terlihat auratnya karena kain yang ia kenakan tersingkap. Dan memohon kepada Ali agar takut kepada Allah dan meminta-minta menjadi sahabatnya, lalu Ali meninggalkannya. Lalu Nabi meneriakkan takbir dan bertanya kepada Ali, "Apa yang membuatmu tidak menghabisinya?" Ali menjawab, "Ia memohon-mohon kepadaku untuk memperhatikan Allah dan keluarga kami, sehingga saya merasa malu." Itulah kisah keteladanan dan ketulusan Ali bin Abi Thalib, seorang panglima besar yang tidak mudah marah hanya karena keegoisannya sendiri. Namun ia tetap berpendirian kepada Allah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani dan berilmu. Masa kecil Ali bin Abi Thalib dilalui bersama Rasulullah. Sejak masa kecilnya pun, ia telah tumbuh menjadi pribadi yang pemberani. Ia tidak segan melayangkan kepalan tangan untuk mengusir anak-anak kecil dan gelandangan utusan kaum kafir Quraisy yang mengganggu Rasulullah. Keberaniannya tidak tertandingi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, tiada pemuda sehebat Ali. Sementara itu, dalam bidang keilmuan, Rasulullah memberi gelar Ali sebagai pintu ilmu. Rasulullah begitu sering mengucapkan kalimat yang memuji Ali ibn Abi Thalib, sampai suatu ketika, Rasulullah pernah berkata, "Jika kalian ingin tahu ilmunya Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, mempesonanya Musa, serta pelayanan dan kepantang Isa, maka lihatlah kecemerlangan wajah Ali." Keberanian Ali tidak bisa diragukan. Ketika malam menjelang hijrahnya Nabi, saat itu Rasulullah meminta Ali untuk menggantikannya tidur di tempat tidurnya. "Tidurlah di tempat tidurku, pakailah selempangku ini untuk selimut tidur. Maka kamu akan selamat dari kejahatan mereka." Ali tidak pernah menolak perintah Nabi, ia pun tidur di tempat tidur Rasulullah. Sementara orang-orang Quraisy berselisih tentang siapa yang akan menghabisi nyawa orang yang di tempat tidur itu. Namun Allah berkehendak lain.
Malam itu orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah tertidur pulas hingga fajar. Ketika mereka terbangun, barulah mereka masuk ke dalam kamar Rasulullah dan mendapati Ali berada di ranjangnya. Dengan demikian, Rasulullah selamat dari ancaman kaum Quraisy yang membunuhnya. Bagi Ali, kebahagiaan sebab keselamatan Rasulullah lebih besar daripada penderitaan yang dia alami. Dia tetap tegar dan menjaga kuat rahasia tentang keberadaan Rasulullah. Tidak hanya itu, keberanian Ali diuji pada setiap peperangan. Dalam Perang Badar misalnya, hampir separuh dari jumlah musuh yang mati adalah akibat hunusan pedang Ali. Sementara itu, pada Perang Uhud, Ali kembali memerankan peran yang sangat penting. Waktu itu, sebagian sahabat tidak lagi mendengarkan wasiat Rasulullah agar tidak turun dari atas gunung. Mereka tetap turun sehingga orang kafir Quraisy mengambil posisi mereka. Ali bin Abi Thalib segera datang untuk menyelamatkan Nabi sekaligus menghalau serangan musuh. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Amr bin Abdi al-Wud. Dengan satu tebasan Zulfikar, nama pedang Ali, Amr bin Abdi al-Wud terbelah menjadi dua bagian. Demikian pula halnya dengan Perang Khaibar. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaibar, Nabi bersabda, "Besok akan aku serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasul-Nya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Mendengar kalimat itu, seluruh sahabat berharap mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan kehormatan ini. Ia mampu menghancurkan benteng Khaibar dan berhasil membunuh seorang prajurit musuh yang pemberani bernama Marhab. Adalah seorang yang dermawan. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang yang dermawan. Meski Ali terkenal dengan sosok yang miskin dari harta, ia adalah pribadi yang dermawan. Suatu ketika, seorang pengemis datang memasuki Masjid Nabawi di Madinah. Namun pengemis itu hanya mendapati orang-orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk. Didorong rasa lapar dan haus yang kuat. Akhirnya si pengemis meminta-minta kepada orang-orang yang sedang salat. Alhasil tidak ada orang yang memberinya. Hampir putus asa, ia mencoba menghampiri seorang yang khusyuk melakukan ruku. Ia meminta belas kasihan kepada orang tersebut. Ternyata kali ini ia berhasil. Orang itu memberikan cincin besinya kepada pengemis. Tidak lama setelah itu, Rasulullah memasuki masjid dan mendekati pengemis itu. "Adakah orang yang memberi sedekah?" tanya Nabi. "Ya, alhamdulillah," jawab pengemis itu. "Siapa dia?" tanya Nabi. "Orang yang berdiri," kata si pengemis sambil menunjuk dengan jari tangannya. "Dalam keadaan apa ia memberimu sedekah?" "Sedang ruku," jawab pengemis itu. "Dia adalah Ali bin Abi Thalib," kata Masih banyak lagi keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah-kisah para Khulafaur Rasyidin. Di antaranya sifat religius, tanggung jawab, disiplin, peduli sosial, peduli lingkungan. Semua keteladan para Khulafaur Rasyidin seharusnya menjadi penyemangat dan contoh mulia bagi kita untuk berjuang di jalan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.